Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Horasma dihita saluhuna. Ya, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis ini, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39. Mari kita mendengar dan menerima firman Tuhan hari ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara
yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di keseluruhan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ini memuat seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus Kristus secara estafet yang tidak berhenti, yang diawali dengan bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perempuan yang melayani Yesus, yang selanjutnya perumpamaan tentang penabur, dan bagaimana Yesus juga meredakan angin taufan, dan banyak hal lagi. Itu yang mau menunjukkan bahwa kehadiran Yesus dalam 3 hal besar yang harus kita terima dan yang harus kita teladani sebagai orang-orang percaya adalah ansih menjadi sesuatu yang harus kita lakukan: berkhotbah, menyembuhkan, dan mengajar. Ketiga hal itu menjadi kata kunci di dalam kehadiran kita untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah di mana kita berada. Tidak hanya sampai di sana, setelah Yesus melakukan berbagai mukjizat, angin ribut diredakan, Yesus mengusir roh jahat yang ada di kota Gerasa, sebagaimana firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, itu membuktikan bahwa Yesus bekerja dan kuasa Yesus melampaui segala akal dan pikiran. Sebagaimana yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Yesus melakukan sebuah transformasi. Kehadiran Yesus, pertemuan Yesus, perjumpaan Yesus dengan semua orang menghadirkan dan melahirkan transformasi dalam kehidupan orang-orang, termasuk laki-laki yang dirasuh setan itu, yaitu seorang laki-laki yang pada akhirnya menjadi seorang pribadi abdi Allah untuk memberitakan kemuliaan, memberitakan keperkasaan, memberitakan nama Tuhan Yesus sebagaimana yang telah dia dengarkan, rasakan, dan terima sebagai bagian daripada kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengambil topik Yesus menaklukkan roh jahat. Dan rangkaian ibadah sebenarnya sudah sangat tepat dan sudah sangat secara sistematis menjadikan atau menghadirkan sebuah kesimpulan dalam hidup kita bahwa memang Yesus Kristus itu benar-benar datang dan hadir membawa perubahan demi perubahan dalam hidup kita, dalam hidup dunia ini. Bukan hanya sebatas orang-orang tertentu yang selama ini orang-orang Yahudi memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka saja. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Yesus juga datang dan hadir di Gerasa yang sekarang ini disebut Yordan, yang adalah penduduknya adalah non-Yahudi. Di sana Yesus mau membuktikan bahwa dia bukan hanya Tuhannya orang-orang yang terbatas. Di sana Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang universal, Allah bagi semua orang. Dan kehadiran Yesus untuk membebaskan dunia ini dari kungkungan setan, dari terikatan dan dari penindasan-penindasan sebagaimana teologi daripada kekristenan kita, teologi daripada kita sebagai orang percaya yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu, yang diambil di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ayat berikutnya. Roh Tuhan ada padaku, ia mengutus aku, ia mengurapi aku dan mengutus aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
menyampaikan dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membebaskan. Bukan hanya sebatas orang-orang satu suku, satu bangsa, satu kaum, tetapi juga kepada semua bangsa dan semua umat. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Yeremia 23 ayat 23. Aku adalah Allah bagi orang dekat dan juga orang yang jauh. Dia adalah Allah yang transenden dan yang imanen. Dalam bingkai keselamatan itulah kita hadir di sini untuk mengenal dan untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara firman Tuhan hari ini adalah sebagai entry point untuk membuka hati dan pikiran kita bahwa Yesus harus bekerja dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan melalui Minggu Trinitatis pada hari ini kepada kita semakin diberikan sebuah pemahaman bahwa kehadiran Yesus dan sampainya firman Tuhan ke seluruh sisi-sisi kehidupan, ke seluruh seluk-beluk kehidupan kita, tidak perlu seperti yang diminta oleh manusia, tidak perlu seperti yang diminta oleh laki-laki yang sudah ditahirkan oleh Yesus itu. Ketika dia meminta, ikutlah aku bersama-sama dengan engkau untuk mendampingi engkau. Tapi Yesus tidak mengizinkannya. Sekalipun ada banyak orang yang digerasa menolak kehadiran Yesus, dan seolah-olah firman Tuhan hari ini, orang Gerasa atau orang Yordan itu menaklukkan dan mengusir Yesus. Sebenarnya Yesus tidak diusir sekalipun Yesus pergi sebagaimana yang mereka minta. Itu yang akan kita gumuli pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun mari kita cek dulu apa dan bagaimana Yesus, dan apa dan bagaimana juga setan-setan yang selalu setiap saat berseteru. Tak kala Yesus menyatakan melalui Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 21 bahwa rohnya hadir di tengah-tengah semua orang, dan rohnya mengurapi, dan rohnya mengutus, serta rohnya mengajar dan memberkati, serta mengajar banyak-banyak orang. Di sisi lain setan juga bermutasi. Sebagaimana yang saya sebutkan di sana tadi, Yesus melakukan 3 hal besar, dan sampai saat ini itu yang diajar dan itu yang dituntun oleh Yesus kepada kita, mengajar, menyembuhkan, dan berkhotbah sesuai dengan pola dan sesuai dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Siapa yang diperintahkan untuk menyembuhkan bukan hanya semata-mata harus menjadi tabib atau dokter. Siapa yang diperintahkan untuk berkhotbah bukan hanya semata-mata dia harus belajar dan sekolah tinggi teologi. Siapa yang diperintah oleh Tuhan untuk mengajar bukan hanya sebatas dia melampaui atau menjalani sekolah guru dan lain sebagainya, tapi semua kita oleh kuasa Roh Kudus akan diajar dan dituntun untuk melihat dan menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan, dan melalui kuasa Roh Kudus dia akan menuntun kita untuk melakukan, untuk melaksanakan, dan untuk mengeksekusi tonani dewata yang sampai kepada kita, pesan Allah yang sampai kepada kita. Saya katakan tadi, saat ini roh jahat juga sudah bermutasi. Oleh sebab itu, manat kita, mari kita dengan teliti, dan manat kita, mari kita dengan hati-hati. Kalau dalam konteks firman Tuhan ini sangat mudah dikenal roh jahat itu, atau orang-orang yang sudah dirasuki setan itu. Ya Bapak Ibu, Harun akan duduk di sini. Bagaimana kelakuannya? Dan berbaju-baju gitu teh. Anggu sona sumber baju-baju. Ada di sini yang tidak berpakaian, semua kita berpakaian. Yang kedua, di mana dia tinggal? Tidak di rumah, tapi di mana?
di pekuburan. Apakah memang roh jahat itu juga mengajak orang-orang seperti pada masa itu? Saya katakan sudah bermutasi. Sekarang juga orang-orang yang dirasuki setan sudah cantik bajunya. Mungkinkah dia berjubah hitam seperti saya? Tidak seperti animasi-animasi yang pernah kita tonton. Setan itu hitam, matanya merah, dia bertanduk. Ya toh? Tapi tidak punya pita putih. Dia tidak lagi tinggal di kuburan, di pekuburan, tetapi sudah di mana? Mungkinkah dia ada di gereja? Dimungkinkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Una pola bering sia mumu do habirangmu. Dangarung di soni. Tapi mari kita cek. Iko mana do hitan wae. Oleh sebab itu, pesan yang amat sangat penting untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membawa kekuatan kita untuk memahami, untuk meneliti, untuk memutuskan siapa yang mau kita ikut. Firman Tuhan menjadi senjata yang ampuh bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita, menjadi modal utama kita untuk mengenal setan itu bagaimana. Labok-labok hatana songon, hatani begu ini tahe. Ya, wajahnya begitu lembut, kata-katanya begitu menarik, namun menghanyutkan kadangkala. Bisa juga setan itu pada saat sekarang ini seperti yang kita lihat, dia juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia juga bisa berbicara dan memohon kepada Tuhan. Izinkan saya memasuki babi-babi itu. Yang tentunya pada akhirnya juga setan itu akan mati karena babi-babi itu turun ke jurang dan mati lemas. Jadi setan sekarang juga bisa berkomunikasi dengan Yesus dan mungkin juga berdoa. Ahli-ahli tenung juga dalam perjanjian lama berbicara kepada Yesus dan mengatasnamakan Yesus untuk mengelabui orang-orang. Oleh sebab itu kekuatan kita seperti yang saya katakan adalah firman Tuhan. Kalau bisa kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Hatani debata tu majom sian podang si dua baba manorusi sahat tu ring dohot ate-ate sampai kepada sumsum. Memisahkan hal-hal yang sangat sulit kita pisahkan, memisahkan dan membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Dan itu yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita memutuskan dan menetapkan untuk mengikut Yesus dan bersama-sama dengan Yesus, apa yang akan menjadi senjata kita, apa yang menjadi pegangan kita. Dan Yesus pada hari ini sudah memberikan itu kepada kita. Dan Yesus sudah menunjukkan itu kepada kita pada saat ini. Dikala banyaknya tantangan dan cobaan, dikala tidak mampunya kita membedakan dan memilah-milah mana yang menjadi utusan Tuhan, mana yang menjadi utusan dunia ini,
Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini membuka mata kita. Membuka tabir untuk memberikan kita sebuah pegangan hidup. Dan ini menjadi satu-satunya cara bagaimana kita berlakon dan menyatakan bahwa Yesus itu menang menaklukkan kuasa-kuasa dunia ini. Apa yang dikatakan dan apa yang disampaikan oleh para penduduk Gerasa yang mengusir Yesus seolah-olah mereka menang, seolah-olah iblis menang. Ketika mereka dapat dan mampu mengusir Yesus dan Yesus pergi, inilah makna Trinitatis yang kita pahami. Allah yang kita percaya adalah Allah yang Esa. Allah yang memiliki 3 pribadi. Yang ditunjukkan dan diwujudkan di dalam Allah Bapa yang mencipta dan yang memelihara kita, yang hidup hingga pada saat sekarang ini. Tak kala kita melihat segala ciptaan Tuhan, ketika kita melihat Tuhan dalam diri kita, di sanalah kita melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan menjadikan kita begitu rupa, sebagaimana makna atau arti daripada Ponggol Parjolo, pasal pertama daripada pengakuan iman Rasul. Dia menjadikan hidupku begitu rupa, mendengar, melihat, berbicara dan merasakan, serta semua yang ada aku butuhkan Tuhan telah menjadikannya. Di sana kita mau kumandangkan setiap hari, setiap saat, bahwa Tuhan yang melengkapkan, Tuhan yang telah memenuhi semua kebutuhan kita dengan menciptakan seluruh bumi dan isinya. Imana tutu si tutu, demikianlah adanya, demikianlah kesempurnaan di mana Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita dalam Yesus Kristus, pribadi Allah Anak Yesus Kristus juga. Kita memahami dan menyaksikan serta mengimani Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan sebagai juru selamat kita, yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kita lihat, untuk kita rasakan, untuk bersama-sama dengan kita. Paulus juga menyampaikan itu. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengambil rupa manusia supaya manusia dapat melihat dan merasakan hadirnya Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memelihara dan menguduskan kita sebagaimana persekutuan kita hari ini. Roh Kuduslah yang menyatakan kemuliaan Allah. Roh Kuduslah yang menjanjikan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung. Nah, oleh sebab itu, ketika orang-orang Gerasa menyatakan jangan datang, Yesus secara fisik memang tidak hadir di tengah-tengah Yordan, tetapi Yesus sudah hadir di sana ketika laki-laki yang ditahirkan itu pergi ke rumahnya dan ke tempat di mana dia akan menyaksikan dan memberitakan. Di sido toddini hasitulu sadauni debata. Tidak selamanya kita harus dekat secara fisik dengan Yesus sebagaimana permintaan laki-laki yang sudah disembuhkan itu, tetapi Roh Tuhan mengutus dia, pergilah ke rumahmu. Inti hidup kekristenan, inti hidup pekabaran Injil adalah kelompok-kelompok terkecil, adalah organisasi terkecil, yaitu keluarga. Itu dia yang akan kita bawa pada hari ini. Tidak semua sebagai kita harus berkhotbah seperti yang saya lakukan. Tidak semua seperti yang kita lakukan hal-hal yang besar. Tidak semua harus di depan. Entah itu sebagai pelaku-pelaku hal-hal yang kecil di grassroots, amat sangat berarti buat kerajaan dan kemuliaan Allah. Jadi suruh do kita mulai tu tonga-tonga ni rumah tangga tapi
Laumar hua merberita nauli. Ternyata saat ini juga amat sangat sentral, amat sangat penting bagaimana setiap pribadi harus berberita, memberitakan firman Tuhan tu bagasa majolo ke dalam. Bukan berarti keluar tidak penting. Sudah banyak orang-orang yang diutus Tuhan keluar. Cukuplah engkau pergi ke rumahmu dan kepada kaummu, katakanlah dan beritakanlah apa yang telah engkau terima, apa yang telah engkau rasakan, bagaimana pengenalanmu akan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita juga diutus ke tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Biarlah rumah kita itu sebagai tempat di mana Tuhan dikumandangkan. Biarlah rumah itu sebagai tempat praktis, hal-hal untuk mempraktekkan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Mengajar, menuntun. Jadikan engkau sebagai suami ataupun sebagai istri atau sebagai orang tua atau sebagai anak, mari kita memerankan peran primer kita masing-masing, peran penting kita masing-masing, karena keselamatan itu dimulai dari tempat yang kecil, keluarga. Itulah kuasa Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini, minggu pertama setelah Trinitas. Roh Kudus akan mengutus kita, Roh Kudus akan hadir dan membawa kita ke tempat kita masing-masing, sehingga kita dapat mengenal dengan baik, sehingga kita dapat menyatakan dan memberikan makna kehadiran kita dimanapun kita berada. Melalui rumah tangga, songon nedoknya kau putih dwi julu sejabu do asa tuduru tualaman. Jangan ada yang berjuang dan berusaha tampil baik di luar tapi di rumah kurang. Tidak boleh. Tetapi saya yakin dan percaya kalau sudah dia berada di rumah dengan baik, yakinlah dimanapun dia pasti akan menjadi pribadi yang baik, pembawa kabar berita sukacita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan hikmat untuk melakukan segala ketetapan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau taburkan kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan dimeteraikan.